Halo teman-teman semuanya, kenalin, aku Devlin yang akan mengajak kalian semuanya untuk ikuti keseruan aku belajar tentang pengelolaan tembakau yang ada di Desa Plena. Yuk, kita simak bareng-bareng. Kali ini, aku akan berbincang dengan salah satu pengelola tembakau untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses pengelolaan dari awal sampai siap jual. Bisa diceritakan apa saja tahapan dalam pengelolaan tembakau dari awal sampai siap jual? Kalau tahapan pengolahan tembakau meliputi itu pembibitan, terus penanaman dan pemeliharaan. Yaitu habis itu juga ada pemupukan, kemudian habis pemupukan, pemeliharaan, terus pengendalian hama. Setelah itu panen dan pasca panen, kemudian tahap akhir penjualan pemasaran. Baik, begitu. Ternyata prosesnya cukup panjang ya. Lalu biasanya pengelolaan tembakau ini dilakukan kapan? Pengolahan tembakau pas panen. Panen biasanya dilakukan bagusnya itu dari jam 8 sampai jam 10, kalau enggak siang jam 2 sampai jam setengah 4. Juga pas panen pun ada beberapa caranya, ada rinciannya. Cara-cara panen dari pohon, dari daun bawah, tengah, atas itu secara berurutan. Biasanya jangka waktunya kalau panen pertama daun bawah, ke panen selanjutnya 3 hari sampai 5 hari, menunggu tingkat kematangan daun menjadi warna kuning kehijauan, biasanya gitu. Oke, lanjut. Di desa kita ini di mana saja biasanya dilakukan proses pengeringan dan pengelolaan tembakau? Kalau proses pengeringan di desa ini biasanya dilakukan tempatnya di lapangan ada. Terus kalau biasanya kalau nggak di lapangan, di depan rumah-rumah petani tersebut, halaman rumah gitu. Lalu siapa saja yang biasanya ikut terlibat dalam kegiatan ini? Apakah hanya petani atau melibatkan warga lain? Pasti nggak cuma petani, ada warga lain. Biasanya kalau warga lain untuk membantu petani tersebut panen, kalau enggak habis panen ikut merajang, kalau terus bahasa lainnya miwir, terus penjemuran. Kayaknya diikuti bantuan dari warga-warga petani tersebut. Berarti gotong royong ya? Iya, gotong royong. Oke. Kenapa tembakau menjadi salah satu komoditas penting bagi masyarakat kita? Kalau di daerah kita sendiri Banyumas, komoditas tembakau belum terlalu melebihi dari padi. Kalau padi kan mayoritas daerah Banyumas padi. Beda kayak di Temanggung. Kalau di Temanggung itu udah mayoritas tembakau. Bahkan di sana pun jarang yang menanam tanaman padi. Makanya kalau di sini sendiri tembakau masih ceritanya uji coba lah di daerah Banyumas sendiri. Lalu bagaimana cara agar hasil tembakau tetap berkualitas baik sampai ke pembeli? Biar baik, tentunya banyak cara ya. Pemilihan daun ketika berpanen, terus warna hijau kekuningan, terus setelah dipetik difermentasi dulu, ditaruh di tempat yang gelap, di gedung, kalau enggak di ruang-ruangan rumah yang intinya enggak terkena sinar matahari langsung. Yang kelembapannya itu antara 60 sampai 70 derajat, terus suhunya juga dari 15 derajat sampai 20 derajat. Tapi kalau di sini di daerah dataran rendah kan panas, jadi mungkin suhu 25 lah masih bisa, derajat masih bisa. Terus kemudian cara merajangnya juga harus benar. Biasanya kan kalau orang pemula yang rajang biasanya nggak lurus, yang
minta dari pembeli tengkulak kan yang lurus, rancangannya rata gitu. Terus habis itu secara packingannya pun harus diperhatikan, gak boleh kebanyakan yang patah-patah yang nggak rusak gitu. Terus biar ya, harganya juga bagus kalau perawatan gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Baik pemirsa, itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai proses pengolahan tembakau dari awal sampai siap jual. Narasumber kita kali ini adalah Mas Rudi. Terima kasih sudah memberikan ilmu dan membagikan ilmu untuk kami. Saya Devlin Pratiwi dari Desa Plana melaporkan.